ketemu lagi sama aku Rizky Sugianto Putri atau panggil aja Kiki ya. Nah, jadi kalau kalian yang udah pernah ikut mikro kredensial sebelumnya, tahu aku nih karena aku dulu pernah kasih sharing ilmu terkait antropologi forensik itu apa. Nah, kali ini aku juga akan melakukan hal yang sama lagi, tapi tentu saja dengan topik yang sangat berbeda. Kalau bisa tebak dari jersey yang aku pakai nih, kira-kira kita akan ngomongin apaan? Ya bener, ngomongin tentang olahraga. Jadi kali ini kursusnya adalah terkait TBC. Nah, tapi TBC itu apa? Bukan TBC penyakit ya. Jadi TBC di sini maksudnya adalah the body code. Apa itu the body code? Aku akan bahas terkait panduan olahraga berdasarkan tipologi fisik kalian. Jadi mikro kredensial kali ini itu berbasis disiplin ilmu antropologi. Sebelumnya, kalau yang sudah tahu antropologi itu apa, jadi antropologi itu ada dua mainstream ya, dua stream utama. Yang pertama adalah social culture. Kemudian yang kedua adalah antropologi fisik atau antropologi ragawi. Nah, kali ini kita akan breakdown dari sisi antropologi ragawinya. Oke. Ketika kalian sudah memilih untuk mengikuti kursus ini, kalian akan mendapatkan 4 manfaat. Apa aja itu? Yang pertama, kalian akan paham terkait hubungan antara tipologi tubuh atau somatotype dengan olahraga yang sesuai. Nah, kadang-kadang ada orang yang pingin ngurangin berat badan nih. Udah ikut lari, udah berenang, udah sepedaan, dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya berat badannya nggak turun-turun? Nah, itu nanti kalian akan paham alasannya kenapa dalam kursus ini. Kemudian untuk manfaat yang kedua, kalian akan bisa memilih porsi latihan, termasuk olahraga apa yang sesuai dengan bentuk tubuh kalian. Kemudian untuk manfaat yang ketiga, ini yang penting nih. Kalian akan paham terkait struktur otot serta metabolisme tubuh kalian masing-masing. Karena apa? Karena ini penting nih. Metabolisme orang itu berbeda-beda ya. Jadi sangat bervariasi. Ada orang yang gampang banget gemuk. Ada orang yang sulit banget gemuk. Kenapa bisa begitu? Ya karena metabolismenya beda. Ada orang yang sehari makan 5 kali gitu, tapi nggak gemuk-gemuk. Ada orang yang cuma minum air putih, besoknya udah naik 2 kilo. Nah, itu karena metabolismenya. Kemudian manfaat yang terakhir, ini yang paling penting nih. Kalian akan terhindar dari cedera otot atau cedera fisik. Nah, amit-amit ya, jangan sampai ada kasus kematian karena olahraga yang terlalu berlebihan. Jadi, ketika kalian memilih untuk ikut TBC, kita akan bertemu sebanyak 7 kali. Pertemuan pertama, aku akan jelaskan terkait apa aja sih tipologi badan dan juga somatotype yang ada di dunia raya ini. Ada 3 tuh ya. Kemudian dari 3 somatotype ini, aku masing-masing akan breakdown dalam 3 pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kedua, ketiga, dan juga keempat, kita akan bahas secara spesifik masing-masing somatotype atau tipologi tubuh itu. Jadi yang pertama ada jenis ektomorf. Kemudian yang kedua ada mesomorf. Yang ketiga ada endomorf. Apa aja nih ya? Kalau mau tahu ya ikut dulu lah. Kemudian untuk pertemuan yang kelima, nah di sini kita akan bicara terkait olahraga-olahraga kekinian atau olahraga yang sangat populer di zaman sekarang. Misalnya, kalau kalian masih ingat zaman COVID dulu tuh, ada istilah yang namanya bike booming. Jadi, orang-orang berbondong-bondong beli sepeda angin tuh ya, sepeda ontel tuh. Semuanya sepedaan. Setelah COVID lewat, banyak yang tiba-tiba jadi atlet lari gitu ya. Anak-anak kelahiran 90-an tiba-tiba jadi atlet lari gitu ya. Nah, entah lari 5K atau 10K gitu. Kemudian setelah itu olahraga yang paling hits sekarang, detik ini juga, dan baru dibangun juga beberapa di kota-kota itu ya, lapangan indoornya adalah pedal gitu ya. Nah, jangan sampai kalian itu olahraga karena FOMO. Itu bahaya banget. Kenapa? Ya karena tadi ada cedera yang bisa terjadi atau bahkan bisa kasus kematian. Jangan sampai nih ya. Dan di pertemuan terakhir, pertemuan ke-7, kita akan bersama-sama membuat program latihan yang sesuai dengan bentuk tubuh kalian. Jadi, aku akan memberikan feedback terkait proporsi latihan yang sudah kalian buat.
Kita nanti akan sama-sama untuk bikin porsi latihan selama 4 bulan. Jadi kita akan setting per harinya, kira-kira kalian akan latihan apa saja. Setelah itu semua selesai, nanti kalian akan mendapatkan sebuah sertifikat kelulusan sebagai body code agent. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis olahraga pertama nih, misalnya nih. Ada yang pernah jadi atlet tinju atau atlet boxer sebelumnya gitu, atau cobain aja lah olahraga ini. Nah, kira-kira olahraga ini cocok nggak untuk orang yang misalnya BB-nya di atas 70 kilo gitu? Cocok nggak ya? Kemudian yang kedua, yoga atau pilates ya. Itu apakah cocok untuk orang-orang yang tadi BB-nya lebih dari 80 kilo misalnya? Atau yoga dan pilates ini hanya cocok untuk orang-orang yang tubuhnya kurus aja gitu? Oke, bersepeda. Ini yang aku tadi bilang bike booming ya. Jadi untuk sepeda sendiri ada dua jenis ya, dua tipe. Ada yang memang off-road, kemudian ada yang di jalan aspal seperti ini. Apakah olahraga bersepeda ini sangat cocok untuk orang-orang yang bertubuh kurus gitu, atau hanya untuk mereka yang misalnya tubuhnya ramping, atletis? Oke, ini yang lagi tren juga ya sekarang, lari 5K atau 10K. Apakah ini cocok untuk semua tipe tubuh gitu, atau hanya tipe-tipe tertentu? Dan yang terakhir nih, berenang. Biasanya orang-orang lansia itu dianjurkan ya untuk berenang. Karena apa? Renang itu manfaatnya banyak banget untuk otot dada, otot jantung, dan lain sebagainya. Dia itu sangat full coverage dari kardio dan juga dari otot. Dan oke, olahraga basket. Ini sangat identik sama anak-anak muda ya. Kita jarang banget lihat orang tua misalnya atau orang parubaya itu latihan basket, nggak, jarang. Pasti anak kecil atau anak-anak usia muda. Nah, apakah mereka yang tingginya 160 cm itu nggak bisa main basket? Nah, belum tentu itu ya. Dan atau mereka yang misalnya beratnya 100 kilo gitu, nggak bisa main basket? Ya nggak tentu juga gitu. Nanti kita akan bahas. Oke, kemudian yang terakhir ini juga banyak ini. Teman-teman milenial atau generasi X atau generasi Z juga ya yang udah concern sama hal-hal kesehatan gitu ya, investasi kesehatan, itu banyak yang jadi members gym dadakan gitu. Nah, gym ini juga sangat cocok untuk semua tipologi tubuh manusia. Nah, itu tadi beberapa cuplikan olahraga yang lagi tren sekarang dan banyak dicobain oleh banyak orang gitu. Kemudian sekarang aku akan menjelaskan terkait apa tadi ya. Dari tadi ngomongin tipologi, somatotype itu apaan sih sebenarnya? Nah, ini jawabannya. Jadi ada, seperti yang sudah aku mention sebelumnya, ada 3 tipe tubuh. Ada ectomorph, ada mesomorph, dan juga ada endomorph. Jadi, ecto dan juga endo, bisa kalian lihat di screen ya, ini sangat bertolak belakang. Kalau ectomorph itu, sekali dilihat, dia itu terlihat kurus banget. Jadi antara lebar bahu dan juga lebar pinggulnya, itu sama, rata, lurus. Karena proporsinya lurus, terlihat lengannya jadi panjang, kakinya jadi panjang. Nah, orang-orang ectomorph ini juga sangat sulit untuk menambah berat badan, termasuk juga massa otot gitu. Kemudian beralih ke tadi, lawannya ecto, endomorph. Endomorph itu sebaliknya, dia bahunya sempit, tapi pinggulnya gede. Kenapa bisa besar? Karena ada lemak yang banyak tersimpan di situ. Jadi fat storage-nya banyak di perut, banyak di paha. Itu ciri untuk orang-orang yang endomorph. Nah, orang endomorph ini juga sulit banget ya untuk mengurangi berat badan gitu. Mau olahraga kayak apa, kencang seperti apa, itu dia sulit banget untuk ngurangin BB tadi. Kemudian untuk tipe yang terakhir, yang ketiga, nah ini tipe yang diidolakan oleh banyak orang ya. Atau zaman sekarang bilangnya body goals gitu ya. Body goals ini adalah orang-orang dengan tipe mesomorph. Jadi ada juga yang bilang dia itu atletik ya, tipe tubuh atletik. Baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang dengan tipe mesomorph ini tuh memang terlihat bugar ya, terlihat fit gitu secara fisiknya. Biasanya juga cirinya adalah bahunya ini lebih lebar
daripada pinggulnya. Kebalikan dari endomorf tadi. Kalau endomorf pinggulnya lebih lebar, bahunya sempit. Orang mesomorf bahunya lebih lebar dan pinggulnya sempit. Atau orang bilang dadanya bidang. Nah, itu tuh orang-orang dengan tipe mesomorf. Di sini dia itu sangat fleksibel kehidupannya. Kalau lagi pingin bulking, dia bisa berubah ke tipe endomorf gitu, bisa gemuk gitu. Kalau lagi aduh aku pingin diet nih, dia bisa berubah ke tipe ektomorf. Nah, seperti itu. Jadi ada satu hal yang aku ingin tekankan ke kalian semua. Jangan sampai tervonis bahwa aduh aku ektomorf, nggak mungkin aku bisa berotot gitu, enggak. Dan juga aduh misalnya aku endomorf, nggak mungkin aku bisa atletik badannya, enggak juga. Jadi tipologi ini ada untuk mendeskripsikan variasi tubuh manusia. Tapi bukan berarti dari lahir sampai mati akan berukuran sama atau tipenya akan sama, enggak. Jadi tipe-tipe ini akan berubah seiring dengan berubahnya juga lifestyle kita. Jadi kalau kita ngatur pola makan, ngatur istirahat yang cukup, dan juga yang tadi ini inti dari mikrokredensial kali ini, memilih olahraga yang tepat, kalian bisa mendapatkan tipe tubuh yang kalian idamkan. Kayak gitu tuh. Jadi itu kira-kira sneak peek lah apa yang akan kita bahas di kursus TBC ini. Kalau tertarik, yuk join ya. Oh ya, nanti semua kegiatan kita bisa kalian akses di MOOC versi 2. Di situ nanti kita akan diskusi bareng gitu ya terkait hal apa yang ingin kita diskusikan bersama. Kemudian juga aku sudah menyiapkan beberapa kuis gitu ya, dan juga termasuk sertifikat tadi bisa kalian langsung unduh di MOOC versi 2. Nah, untuk kali ini silakan nih, aku pingin banget denger sharing olahraga apa sih yang pernah kalian lakukan gitu selama ini. Berapa lama kalian melakukan olahraga tersebut, dan juga dampak yang kalian rasakan setelah mengikuti olahraga tersebut seperti apa. Langsung aja mengunjungi MOOC versi 2. Bye-bye!